Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam sahabat rakyat jelata dimanapun Anda berada. Saat ini saya tertarik untuk menyoroti terkait vonis ke salah satu koruptor Tony Tamsil yang divonis oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang 3 tahun penjara dengan nilai yang dikorupsi 300 triliun dan denda Rp5.000. Mungkin banyak yang sepakat dengan saya, tentu vonis yang diberikan ke pelaku koruptor tadi itu sangat tidak adil. Bandingkan dengan maling-maling ayam, maling motor, atau mungkin yang mungkin kebetulan lagi butuh duit, jadi dimaling. Bukan kita artinya membenarkan tindakan itu, tapi yang jelas kita bandingkan dengan vonis si Tony Tamsil koruptor 300 triliun. Nah, artinya ada perbedaan. Sementara ini yang paling sawit itu paling nilainya antara 2-3 juta lah, anggap. Enggak lah 3 juta. Sementara ini 300 triliun. Menyengsarakan 280 sekian juta penduduk Indonesia. Sementara yang maling-maling ini cuman angkanya 3 juta paling hebat tuh, paling tinggi. Bahkan mungkin maling motor, maling ayam yang tidak lebih dari 1 juta. Nah, ada hal menarik lagi. Beberapa waktu lalu atau seminggu yang lalu, kebetulan saya mengikuti kegiatan salah satu pengacara yang beliau lagi membela kliennya yang divonis 12 tahun penjara. Tujuannya untuk PK, merasa keberatan dengan vonis yang diterapkan ke kliennya tersebut. Yang lucunya, yang anehnya lagi, yang bersangkutan, yang napi yang divonis 12 tahun penjara itu ditembak waktu penangkapannya. Menurut cerita keluarga yang bersangkutan itu ditembak dari belakang di rumah kediamannya, ditembak dari belakang mengenai dada, tembus ke arah dada, dan peluru yang sekarang itu masih ada di dalam tubuh si bersangkutan. Nah, artinya tadi motor yang dimaling angkanya tidak lebih barangkali antara 10 sampai 20 juta. Itu 12 tahun penjara, Pak, itu vonisnya. Ini 300 triliun. Hebat. Itu berapa juta motor itu. Tapi 3 tahun. Berarti 4 kali lipat dari 300 triliun yang maling 300 triliun dengan maling motor yang 20 juta, 10 sampai 20 juta. Itu 4 kali lipat. Ini masyarakat kecil vonis 12 tahun penjara. Berarti hukum itu artinya berlaku tegak untuk masyarakat kecil atau rakyat jelata yang seperti ini. Sementara yang ini, yang si Tony Tamsil 300 triliun cuman 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Hebat. Memang penegakan hukum kita ini, waduh. Saya pribadi sebagai rakyat jelata atau masyarakat sebagai warga negara sangat merasa, waduh, prihatin soal penegakan hukum kita nih. Coba itu 2 kasus yang berbeda nih tadi. Mungkin banyak di luar sana juga yang seperti ini. Jadi sering kita dengar informasi-informasi yang kaitannya soal ketidakadilan. Kalau yang rakyat kecil yang melapor, mengadukan ke pihak APH atau aparat penegak hukum, banyak sekali tahapan-tahapan. Tapi giliran yang kalangan berduit itu biasanya cepat respon dan cepat hari itu juga ditangkap. Bisa ada kalanya seperti itu. Yang jelas kalau korupsi ini segala lini sudah ada. Nah, makanya kita sangat menyayangkan. Nah, jadi kalau kita lihat di pemberitaan ataupun mungkin dari
informasi-informasi kita yang sekarang ini sudah banyak wadah kita mendapatkan informasi, baik melalui YouTube ataupun channel-channel TV nasional yang sudah memberitakan berbagai hal terkait penegakan hukum. Rasa saya rasa sudah kita sudah saling memahami, sudah mengetahui kasus-kasus itu. Nah, saya tidak tertarik kasus-kasus yang lain, tapi saya ini lebih tertarik ini. 300 triliun. Kok bisa? Koruptor yang maling uang rakyat 300 triliun diponis 3 tahun penjara. Aduh, malunya saya sakit. Aduh, saya tidak bisa ngomong lagi itu. Nah, apa susahnya itu? Bahkan kalau kita masyarakat ini mungkin ada banyak sependapat yang saya itu yang ukurannya seperti itu sudah layak untuk ditembak mati. Nah, ini malah aduh, ini kejam memang. Jadi kalau saya lihat ini bukan kemajuan yang datang sekarang ini. Saya tertarik dengan perkembangan secara global. Nah, Cina ini sekarang kekuatan dunia terbesar. Dulunya cuman ada Amerika dengan Rusia. Sekarang Cina sekarang sudah boleh dikata sudah 3 kekuatan besar untuk dunia. Nah, Cina itu menerapkan hukumnya betul-betul betul-betul komitmen, sesuai aturan itu gas. Nah, jadi kita ini katanya kaya dengan sumber daya alam, segala macam, pokoknya kita ini kaya sekaya-kayanya. Tapi hukumnya lah itu dia tadi, percuma sumber daya alam segala macam itu didukung dengan berbagai macam keuntungan dari alam kita ini, tapi kalau korupsi masih seperti ini, ya sudah, kita tetap seperti ini. Menurut saya. Nah, kita coba kita bandingkan dengan Cina. Ya, kita kan biarpun kita rakyat jelata yang mungkin secara skill ataupun skala pendidikan tidak terlalu tinggi amat, tapi kita melalui sekarang saluran berbagai macam wadah informasi yang sekarang ini bisa kita memantau, melihat perkembangan-perkembangan di dunia luar sana. Nah, baru kita bandingkan dengan Indonesia. Cina itu memang betul-betul sekarang lagi gencar-gencarnya membangun dan termasuk 3 negara raksasa dunia. Bisa selepel dengan Amerika, Rusia, yang dulunya mungkin dia masih belum terlalu dekat dengan level itu, tapi sekarang sudah boleh dikata itu diakui. Makanya kalau hukum kita ini ya terus-terusan seperti ini, nah seharusnya yang seperti ini tidak perlu hidup lagi di negara ini. Yang ini biang kerok ini sama baik menyuruh orang lain korupsi lah banyak-banyak, nanti gampang urusannya bagi dua atau seperti apa kita tidak tahu. Ini kan tidak mungkin ini berdiri sendiri hukumannya sampai 3 tahun penjara kalau tidak ada ya misalnya mungkin sahabat rakyat jelata menjabarkan itu, tidak mungkin kan. Nah, kalau rakyat yang seperti ini kan ponis 12 tahun nak bilang apa dia, harta benda tidak ada, mau diapakan. Nah, kalau dikasih duit hukum ponisnya di apa segala macam itu diatur segala macam itu dia tidak punya duit, mau tidak mau ya pasrah. Nah, ini jadi itu di mana tuh sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa jauh dari cita-cita dari sila kelima tadi. Yang rakyat kecil makin sengsara, yang koruptor makin merajalela,
Heeh. Sampai sekarang ini saya rasa bukan cuma penilaian saya, ini di segala lini ada korupsi. Nah, jadi kita harapkan pemerintah, di era pemerintah Prabowo nanti sebagai presiden terpilih, ya kalau bisa kita sebagai rakyat jelata ini, ya mohonlah hukum itu betul-betul ditegakkan. Tidak pandang bulu. Yang kaitannya dengan korupsi 3 kali lipat dari pidana yang umum pada umumnya. Jangan malah di bawah yang itu. Ini masalahnya, ini penyakit berat nih. Demikian mungkin yang bisa uh, saya soroti terkait masalah penegakan hukum yang tadi saya sudah sampaikan, antara koruptor 300 triliun, vonis 3 tahun penjara, dan maling motor yang nilainya 10 sampai 20 juta di vonis 12 tahun penjara dengan bonus plus lagi peluru bersarang di tubuhnya dan di kakinya ada 3 tembakan menurut keterangan keluarganya. Saya Bin Sarsyadari, Assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa di topik-topik yang lain. Terima kasih.